Oke, halo teman-teman yang masih bingung ya cara membaca signal entry dari custom indicator Tortoise Scalping Pro. Sini saya coba berikan lagi contoh ya. Yang pertama, SOP yang pertama ya yang biasa saya gunakan adalah melihat tren yang terbentuk di time frame besar. Yang pertama bisa di H4 atau H1 ya, 1 jam atau 4 jam. Trennya seperti apa? Dari H4 kita lihat, kita aktifkan Tortoise Scalping Pro-nya. Untuk jangka panjang ya, ini H4 ini area bullishnya masih sangat besar ya. Jadi kemungkinan melanjutkan tren bullishnya untuk beberapa minggu atau bulan ke depan itu masih bisa. Tapi sekarang jika kita lihat di trend line-nya ini sudah terbreakout ya. Ini kita ubah ke line. Kita cek trend line di H4 di sini. Nah, ini dia. Oke. Di H4 kita bisa di sini terbreakout ya. Kita lihat satu mantul di trend line lagi, kemudian melanjutkan penurunan. Ini adalah di H4. Kita lihat di H1 nya. Ini adalah tampilan di H1. Di H1 sudah mulai terbentuk awan ungu di sini. Awan ungu menandakan ada pergantian tren dari hijau bullish ke ungu bearish ya. Sini pergantian tren minor untuk mencari posisi entry sell ya. Sini sell entry, sinyal di H1 sudah muncul, berhasil sampai di TP3 ya. Ini kita lihat signal sell sudah muncul. Nah, ini dia, berarti kita fokus. Kalau kalian ketinggalan misalkan ya signal entry-nya, di sini kita sudah melihat minor trend-nya. Di H1 adalah mencari posisi sell. Oke. Kita switch ke M15. Signal terakhir yang diberikan oleh custom indicator Tortoise Scalping Pro adalah signal sell juga. Ini berhasil TP3 ya, aman. Dan signal buy juga berhasil hingga TP3 di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman bingung ketika melihat posisi signal seperti ini. Signal buy kemudian langsung sell ya. Teman-teman yang memang awam atau tidak mengerti candle pattern, misalkan ikut signal aja deh, signal yang dikasih apapun saya entry misalkan ya pahit-pahitnya kalaupun mengikuti signal yang dikasih pun secara hitungan ya risk reward itu masih profit sebenarnya. Kita lihat misalkan dari terakhir kalian install script ya, kita lihat di sini buy. Ini posisinya kalau misalkan yang pemula memang bagus nih untuk entry buy. Udah breakout ini ya, breakout high di sini. Tapi kenapa gagal melanjutkan naik ya ke atas? Yang pertama adalah signal besarnya di time frame H1 itu udah berhasil breakout ini, breakout low terakhir di sini dengan tekanan seller yang besar di sini. Itu yang pertama. Kemudian retail yang masuk ini candlenya kecil-kecil semua, tidak ada power yang besar untuk menaik hingga ke sini, support yang sudah berhasil di breakout. Oke. Jadi misalkan sinyal buy di sini kena SL di sini kan, kalian masuk lagi sell di sini masih bisa tertutup ya,
tertutup. Kerugian yang pertama di sini ya, kena SL. Kemudian kalian entry lagi sell di sini. Lihat, masih bisa menutup kerugian yang pertama. Kemudian kalian ikut lagi buy di sini. Buy di sini masih bisa profit lagi. Kemudian kalian ikut lagi sell juga di sini, entry poinnya, stop loss, dan sampai ke TP3 berhasil. Tuh, kita lihat. Ini adalah cara paling mudah, misalkan hanya mengikuti signal entry yang diberikan oleh custom indicator Tortoise Scalping Pro. Jadi masih aman ya, masih bisa mendapatkan profit dengan hitungan risk rewardnya lebih dari 1:2. Kita lihat besar di sini kan risk rewardnya kan. Kemudian cara kedua adalah melihat signal yang muncul. Signal yang muncul adalah pastikan ketika trennya besar, tren di time frame besarnya adalah bearish. Tadi ya kita sudah cek ya, di H1 itu pergantian tren ketika bullish ke bearish. Kita akan fokus mencari sell saja berarti di time frame kecil. Oke, jadi abaikan signal buy yang muncul. Ini satu signal buy juga ketika trennya adalah bearish. Oke, kita fokus mencari signal sell saja. Jadi abaikan signal buy ini. Oke, itu adalah cara paling aman, pilihan nomor 2. Kemudian cara ketiganya, boleh ambil buy hanya jika muncul signal di area resisten. Nah, ini dia, signal buy muncul ketika di bawah. Kita boleh ambil dengan catatan ada engulfing yang mengikutinya. Di sini engulfing ya, engulfing besar, ada power buy. Di sini buyer masuk, terbentuk candle pattern engulfing ya. Untuk materi engulfing sendiri sudah saya share di server Discord ya. Di sana ada materi engulfing, kemudian materi candle double maru, dan materi mother candle. Jadi teman-teman bisa identifikasi candle pattern yang terbentuk ya di time frame kecilnya, juga di time frame besarnya, minimal di H1 ya, seperti itu. Juga ketika misalkan ini trennya bullish, bagaimana tren bullish? Nah, ini dia, ketika muncul signal sell sementara signal tren H1 atau H4 nya adalah bullish, maka abaikan signal sell yang muncul di sini. Nah, karena risiko terkena SL nya cukup besar ya, jadi kita fokus mencari signal buy ketika tren di time frame besarnya adalah bullish, dan boleh ambil sell hanya jika muncul signalnya itu bukan area support. Kita mencari di area atas signal sellnya, itu masih bisa, probabilitasnya masih bagus di atas 50%. Tapi lebih aman lagi hanya jika mengambil signal buy ketika signal time frame besarnya itu trennya adalah bullish. Oke. Ya, kita lihat time frame minor trend bearish. Kita lihat ada signal buy di sini walaupun sudah breakout high di sini. Ada candle double maru tapi tidak mampu ya.
kita abaikan, kita fokus mencari signal sell. Di sini signal sell sudah oke, sudah masuk. Kemudian signal sell lagi, 2 kali signal sell, kalian sudah bisa ngambil 2 kali profit di sini. Oke. Ini minor trendnya kurang bagus. Soalnya karena apa? Awan yang terbentuk di sini moving average-nya kecil. Jadi semakin besar ini ya, semakin awan yang terbentuk itu potensi naiknya nanti akan semakin besar juga. Jadi pastikan, nah seperti ini sudah mulai naik, ini powernya bagus. Kayak gini, ini candle-candle kecil gini, saya sarankan ketika ada signal dengan candle kecil seperti ini, saya jarang masuk ketika candle retail seperti ini, ya. Jadi SOP yang saya gunakan seperti itu. Candle pattern itu penting, melihat breakoutnya, kemudian melihat ada power enggak di sana, atau ada yang disebut mother candle ya. Mother candle itu adalah satu candle besar yang full sampai 20 atau 50 pip lah dia muncul ya. Itu sebagai pertanda ada power di sana, baik power seller atau power buyer di sana. Seperti itu. Kemudian untuk pemain scalping bisa menggunakan sinyal M5 ya, itu lebih cepat lagi signal yang keluar. Tapi kalau kalian masih pemula, kalian bakal lebih bingung jika menggunakan M5. Jadi saya sarankan hafalkan dulu candle pattern, power candle, dan double maru candle. Ada engulfing, ada double maru, dan mother candle. Untuk konservatif trader bisa menggunakan di M15, kecuali kalau kalian sudah expert, kalian bisa menggunakan M5 seperti ini ya. Ketika trend di A1 atau 4 nya adalah bearish, kalian cukup cari posisi sell seperti ini ya. Ini sell ketika di area support, signalnya kurang bagus ya. Jadi pastikan signal sellnya masih di atas ya. Sini ini juga kurang bagus, signal muncul breakout, memang sudah terbreakout, tapi dia akan mencari dulu tenaga ya, seperti busur panah. Ketika ditarik nih, narik melengkung dulu ke atas, dan dia akan melanjutkan penurunan kembali. Ini juga breakout, pullback, ini kan buy powernya kurang bagus. Di sini juga ada candle pattern di sini. Ini dia yang menghalangi candle untuk naik. Nah, ini dia pattern yang kita lihat menyentuh turun, karena ini adalah pattern untuk breaker block ya. Ada switch di sini kan dari bullish ke bearish, kemudian terbentuk posisi candle pattern seperti ini. Ini materinya ada ya, nanti saya share e-booknya. Lihat, menusuk seperti ini, low, terbreakout, masuk lagi, breakout lagi. Ini adalah pattern yang biasa saya cari juga, untuk saya gunakan untuk menandakan arah pembalikan di mana saja, baik di time frame kecil dan frame besar. Saya cari pattern-pattern seperti ini ya. Masih banyak sih nanti candle pattern lainnya yang saya akan share, rahasia candle pattern yang powerful seperti apa. Saya akan share nanti di server Discord Manihir Academia. Oke. Semoga membantu. Kalau masih belum jelas, silahkan DM aja, atau kalaupun perlu boleh via Zoom ya, biar leluasa bertanya mengenai custom indikator Torto Scalping Pro ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.